Baik, kita mulai rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Wadir Reskrim Polda Metro Jaya. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan rekan-rekan jurnalis, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Rekan-rekan, kami izin update tentang penindakan secara tegas dan terukur berdasarkan SOP yang berlaku secara profesional, proporsional terhadap rangkaian aksi anarkis ya yang menyebabkan terjadinya kerusuhan beberapa hari yang lalu. Perlu kami tegaskan bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengungkap aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ya, saat ini Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan, melakukan pendalaman untuk mengungkap tuntas peristiwa kerusuhan agar nanti dapat terungkap aktor penggerak utama di balik kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ini. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa Bapak Kapolda Metro Jaya berkomitmen menjaga Jakarta, rekan-rekan, ya, di wilayah hukum Polda Metro Jaya, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami ada 24 jam di lapangan melakukan upaya-upaya kepolisian agar situasi Kamtipmas yang kondusif dapat selalu terpelihara. Kemudian apabila masyarakat membutuhkan bantuan, pihak polisian tolong hubungi 110 ya. Kami terus menyampaikan ini agar masyarakat tidak bingung dalam menghubungi polisi, ada 110 ya, bebas pulsa, gratis. Kemudian kami juga senantiasa mengaturkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, para tokoh potensi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan siapapun yang bekerja sama untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Rekan-rekan, kami sampaikan lagi bahwa aksi-aksi anarkis ini dimonitor oleh Polda Metro Jaya diawali tanggal 25 Agustus 2025. Hasil monitoring oleh Polda Metro Jaya diketahui beberapa akun di media sosial itu menyebarkan flyer, kemudian menyiarkan secara langsung atau live melalui beberapa akun media sosial yang berisi ajakan anarkis. Hal ini memancing sebagian masyarakat, khususnya pelajar atau anak-anak sekolah untuk datang ke sekitar gedung DPR MPR RI, sehingga terjadi beberapa peristiwa anarkis. Ya, perlu kami sampaikan lagi bahwa yang ditertibkan oleh Polda Metro Jaya adalah perusuh, orang-orang yang mengganggu ketertiban umum. Ya, terhadap penyampai pendapat atau pendemo atau pengunjuk rasa itu dilakukan pelayanan pengamanan penyampaian pendapat tersebut. Tetapi kepada pihak lain yang datang ke lokasi langsung melakukan gangguan ketertiban diawali dari
membakar bendera dari kegiatan sebelumnya, naik ke atas pagar, merusak CCTV dan lain sebagainya. Ya, jadi tindakan-tindakan anarkis itu antara lain vandalisme ya, mencoret-coret fasilitas umum, kemudian pembakaran kendaraan, pengerusakan kendaraan, pengerusakan pagar, pengerusakan CCTV di depan gedung DPR MPR RI, kemudian pengerusakan separator busway, kemudian pengerusakan beberapa fasilitas umum, pembakaran halte bus TJ, kemudian pengerusakan fasilitas atau bangunan-bangunan kepolisian. Kemudian aksi anarkis ini juga melakukan atau diwujudkan dalam bentuk menutup jalan tol. Ya, dan juga beberapa peristiwa penjarahan di beberapa kota yang terjadi beberapa daerah di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana rangkaian peristiwa anarkis ini terjadi dari tanggal 25 sampai tanggal 31. Kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya saat menangani peristiwa anarkis tersebut? Itu diawali dengan imbauan-imbauan ya oleh semua petugas kami di lapangan kepada para pihak yang ingin merusuh ini, diimbau dulu. Kemudian akhirnya dilakukan upaya-upaya pengamanan. Ya, diamankan. Ada 1.240 yang diamankan, 611 diantaranya dewasa dan 629 diantaranya anak-anak. Jadi mayoritas itu anak-anak, rekan-rekan. Ya, kami sudah jelaskan saat itu di lokasi di sekitar gedung DPR MPR RI, jam 8.30 pagi hari kedua pelaksanaan kegiatan pengamanan itu sudah diamankan 120 sekian pelajar yang berangkat dari Indramayu, dari Cirebon, dari Purwakarta, dari Cianjur, dari Serang, dari Bekasi, dari Depok, yang tujuannya adalah ingin ikut melakukan kegiatan di depan DPR MPR RI karena hasutan atau ajakan dari medsos, dan sebagian diajak oleh teman-temannya yang mengikuti hasutan tersebut dengan membawa barang-barang, ada yang membawa barang-barang yang berbahaya seperti yang rekan-rekan saksikan di depan kita ini. Ada bambu, ada busur panah ya, kemudian ada bom molotov, ada stick golf, mengambil batu di sekitar. Ya, inilah yang dilakukan, senantiasa diawali dengan imbauan-imbauan persuasif hingga akhirnya ditertibkan, diamankan. Khususnya anak diamankan untuk dicegah, dilindungi dia supaya tidak berada pada tujuan akhirnya, yaitu sekitar gedung DPR MPR RI, karena di situ daerah yang tidak aman buat anak. Ya, ini merupakan upaya Polda Metro Jaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, rekan-rekan. Kemudian apa yang kami sampaikan ini dalam ruang lingkup TKP anarkisnya adalah di area gedung MPR RI, DPR MPR RI, kemudian di sekitar Gelora Senayan, kemudian di halte bis TJ di depan sebuah mall inisial F, kemudian di Mapolsek, aksi anarkis di Mapolsek Cipayung dan di Mapolsek Matraman. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa akibat rangkaian aksi anarkis ini, yang pertama kami mendapatkan data dari rekan-rekan Pemprov Daerah Khusus Jakarta, fasilitas umum banyak yang rusak, taksiran kerugian sekitar 80 miliar rupiah. Kemudian
kerugian yang kami alami terkait fasilitas atau bangunan Polda Metro Jaya senilai 180 miliar lebih. 180 miliar rupiah lebih. Antara lain, yang pertama peralatan atau fasilitas bangunan dari mulai Mako Polres, Mako Polsek, Polsubsektor, Pospol Lalu Lintas, kemudian beberapa material dan peralatan ada 3.430 unit, kemudian kendaraan ada 108 unit, kemudian fasilitas bangunan lainnya ada 76 unit. Rekan-rekan, inilah kerugiannya. Kemudian perlu kami update, beberapa waktu yang lalu kami sudah nyampaikan ada sekian tersangka yang telah dilakukan tindakan hukum. Kami update sampai dengan hari ini, dalam 4 TKP tadi setidaknya ada 43 tersangka yang sudah kami tetapkan atas peristiwa dugaan rangkaian aksi anarkis. 42 diantaranya adalah dewasa dan 1 adalah anak-anak, ya, anak berusia sebelum 18 tahun. Ya, dengan kelompok pertama adalah yang melakukan penghasutan, ada 6 tersangka dan semuanya telah ditahan, telah dilakukan penahanan. Kemudian yang melakukan pengrusakan bangunan, fasilitas umum, kendaraan, melawan petugas, itu ada 37 orang tersangka, ya. Dari 43 orang ini 38 orang ditahan. Kemudian statusnya adalah DPO. Kemudian 1 tersangka itu dilakukan penahanan oleh Direktur Reserse Siber karena diduga melakukan tindak pidana dengan dasar laporan polisi yang ada di Siber dan juga di Direktorat Reskrim Kemudian 2 tersangka diminta untuk wajib lapor, kemudian 1 anak itu tidak dilakukan penahanan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa rangkaian peristiwa anarkis ini diawali dari perbuatan para tersangka yang menghasut. Apa saja perbuatannya? Yang pertama, para tersangka melakukan collab posting atau kolaborasi publikasi. Ya, yang kedua, mempromosikan ajakan aksi melalui medsos dan flyer dengan melibatkan influencer atau pemengaruh, di mana yang melihat penonton atau viewersnya ada sekitar 10 juta, yang mempromosikan ajakan kepada anak-anak sekolah untuk turun melaksanakan aksi yang berujung pada aksi anarkis. Dan ini dilakukan sebagai bentuk motivasi dari influencer ini agar mereka, anak-anak, ikut aksi di depan DPR MPR RI, sehingga akhirnya ada juga yang membawa sajam dan benda berbahaya lainnya, antara lain petasan juga. Kemudian perbuatan tersangka yang tergolong dalam klaster penghasut ini adalah menghasut lewat medsos anak-anak dan pelajar untuk melakukan aksi yang berujung anarkis, melawan polisi, ajakan untuk berbuat kerusuhan, serta penyampaian tidak perlu takut karena akan dilindungi. Kemudian dilakukan dengan cara collab posting atau kolaborasi publikasi, sehingga diartikan oleh para anak dan pelajar ini sebagai ajakan aksi anarkis. Ini fakta penyidikan yang ditemukan oleh penyidik. Ya, jadi ajakan hasutan itu
diartikan oleh para anak sebagai ajakan untuk melakukan aksi anarkis. Kemudian yang dilakukan oleh tersangka ini adalah menyebarkan cara membuat bom Molotov dan menyebarkan atau menyampaikan di grup itu ada untuk menyiram polisi di WA grup. Kemudian perbuatan lainnya adalah menyuruh untuk membuat dan mengirimkan bom Molotov ke lokasi yang sudah mereka tentukan. Ya, jadi ini sangat memprihatinkan sekali karena ajakan hasutannya bukan untuk menyampaikan pendapat, tapi melakukan hal-hal yang berujung pada aksi kerusuhan, ya rekan-rekan. Kemudian kelompok selanjutnya adalah kelompok yang melakukan tersangka anarkis. Ya, ada 37 orang, tadi yang pertama penghasut 6 orang. Apa yang dilakukan para tersangka ini antara lain membakar motor, merusak mobil, merusak Mapolsek Cipayung, merusak Mapolsek Matraman, merusak separator busway, melempari pengguna jalan umum dan jalan tol, menutup jalan tol dalam kota di depan gedung DPR MPR RI itu. Kemudian merusak sarana prasarana Polda Metro Jaya dan jajaran. Kemudian membakar halte bus TJ, kemudian melempar bom Molotov, membakar gerbang tol, melawan dan melukai petugas, dan juga melakukan tindakan pencurian dan perampasan terhadap barang milik orang lain. Sehingga terhadap para tersangka ada beberapa persangkaan pasal yang diterapkan oleh penyidik. Yang pertama, pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman pidana 6 tahun. Yang kedua, pasal 87 junto pasal 76H junto pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang merekrut atau memperalat anak dalam pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Ya, seperti perlindungan kami kepada anak jajaran saat ditemukan, diamankan, dilindungi untuk tidak masuk ke dalam area yang membahayakan perlindungan jiwa terhadap anak. Kemudian pasal yang ketiga adalah pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi berita bohong atau hoax yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat dengan ancaman pidana 6 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan. Kemudian pasal yang kelima adalah pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun. Kemudian pasal yang keenam adalah pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun. Kemudian terhadap yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana juga dijerat dengan pasal 55 dan 56 KUHP. Kemudian pasal yang ke-8 adalah pasal 187 KUHP, yaitu terkait dengan keadaan yang membahayakan keamanan umum, yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, dan ancaman pidananya adalah 12 tahun apabila perbuatannya itu membahayakan terhadap barang dan 15 tahun yang membahayakan terhadap nyawa orang lain dan pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian yang ke-9 adalah pasal 212 KUHP tentang melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun 4 bulan
Dan yang 10 adalah pasal 214 KUHP tentang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Kemudian yang ke-11 adalah pasal 216 KUHP tentang menghalang-halangi petugas yang sedang melaksanakan tugas dengan ancaman pidana paling lama 4 bulan 2 minggu. Kemudian yang ke-12 pasal 218 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 2 bulan 2 minggu. Dan yang terakhir ada pasal 406 KUHP tentang pengerusakan barang milik orang lain ataupun fasilitas umum dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Jadi ini merupakan upaya Polda Metro Jaya atau Bapak Kapolda Metro Jaya menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri terkait dengan menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang menyebabkan terjadinya kerusuhan. Dan Polda Metro Jaya berkomitmen mengungkap aktor penggerak utama di balik kerusuhan ini. Nah, jadi saat ini terus Polda Metro masih terus melakukan pendalaman dan mengembangkan peristiwa ini, ya. Demikian rekan-rekan penjelasan update dari kami. Semoga ini dapat memberikan keterangan yang lebih dapat dipahami, ya, oleh masyarakat. Dan sekali lagi kami mengimbau agar situasi Kamtipmas sama-sama kita jaga, bekerja sama untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif untuk menjaga Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Baik, silakan Mbak dulu ya, mic-nya. Tes. Halo, selamat malam Pak Kabid. Saya Nabila dari Tempo, mau minta penegasan pencerahan Pak. Nah, kan ada orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menghasut pelajar ya. Lalu ada ratusan pelajar yang ditangkap karena terhasut untuk melakukan aksi anarkis gitu ya. Nah, itu bagaimana cara penyidik membuktikan bahwa keduanya benar-benar terkait Pak? Apakah ratusan pelajar itu sudah ditanyakan satu-satu gitu? Dan bisa dipastikan mereka benar-benar terhasut dari akun-akun milik terduga penghasut, misalnya dari akun Lokataru, Blok Politik Pelajar, dan lain-lain. Itu apakah bisa benar-benar dipastikan, Pak? Mohon pencerahannya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kami coba luruskan tentang diksi atau narasi, karena ini sangat penting, Mbak, agar penyampaian informasi kepada masyarakat tidak dimaknai sebagai satu hal yang berbeda. Mengenai penangkapan terhadap anak, saya luruskan, tidak ada anak yang ditangkap pada saat aksi penyampaian pendapat di muka umum. Kata-katanya tidak ditangkap, tapi diamankan. Langkah jajaran Polda Metro Jaya, termasuk di dalamnya Direktorat Reserse Kriminal Umum, mengamankan para pelajar ini kepentingannya bukan untuk ditangkap. Karena ditangkap dan diamankan, mohon maaf, berbeda rekan-rekan. Kami mengamankan adik-adik pelajar dalam kegiatan penyekatan, yang kegiatan itu dimaknai sebagai kegiatan kepolisian yang bersifat preventif atau pencegahan. Kami berusaha melindungi anak-anak dari aksi-aksi yang seharusnya tidak dibenarkan dan sebaiknya tidak diikuti oleh anak-anak. Salah satunya aksi penyampaian pendapat di muka umum. Dari sudut pandang aturan sudah dijelaskan bahwa anak-anak memang tidak diperbolehkan. Lalu di dalam upaya mengamankan itu, kami juga memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak. Terhadap anak-anak yang kami temukan di area penyekatan sekitaran gedung DPR MPR,
Sejak tanggal 25 dan tanggal 28 Agustus 2025 khususnya, itu kami bawa ke Mapolda Metro Jaya. Kami ingin mendalami bagaimana proses anak-anak ini bisa bergerak atau bisa tergerak untuk menuju ke DPR RI. Logikanya sangat mudah. Tanggal 25 Agustus dan tanggal 28 Agustus bukan hari libur sekolah. Dari situ kami mulai mendalami apa penyebab dari anak-anak ini bisa bergerak masif bahkan dari luar Jakarta menuju ke DPR MPR. Dari situ kami wawancara, kami ajak ngobrol dengan nyaman, tentunya berbeda permintaan keterangan antara orang dewasa dengan anak-anak. KPAI juga menyaksikan sendiri dan kami berikan akses untuk mewawancarai secara langsung anak-anak yang berada di Polda Metro Jaya. Dari situ kami melihat bahwa rangkaian penyelidikan, rangkaian pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya memiliki pola kesamaan yang sama. Ada ajakan dalam bentuk konten, dalam bentuk narasi yang diterima oleh anak-anak di dalam media sosial, di dalam gadget. Dari situ kami perdalam kembali bentuk narasi seperti apa sehingga anak-anak bisa tergugah untuk ikut aksi tersebut. Terdapat kalimat-kalimat spesifik seperti seruan, ajakan, yang tentunya kami mengerti karena memang dinamika aktivitas di bulan Agustus cukup dinamis sejak awal. Tidak hanya di Jakarta, tetapi di beberapa daerah lain. Sebagai contoh Kabupaten Pati. Saya rasa itu juga sangat menarik perhatian publik, sangat menarik perhatian media, dan narasi-narasi itu terus berkembang. Sejak peristiwa di Kabupaten Pati, sejak peristiwa rangkaian 15 sampai 17 Agustus, dan setelahnya. Banyak pihak-pihak yang menyuarakan aspirasi seperti teman-teman dari buruh, teman-teman dari mahasiswa, namun ada satu klaster khusus yang kami melihat ada upaya untuk mengajak pelajar dan anak agar ikut termobilisasi. Kepentingannya apa? Lalu kami lakukan pendalaman, dan di tanggal 25 itu kami melihat dengan jelas terdapat massa yang tidak terkoordinir, sebagian besar anak-anak. Tidak teratur, tidak dalam ikatan satuan aksi atau apapun, tetapi datang tanpa tujuan yang jelas ke sekitaran DPR MPR. Temuan yang kami lihat di lapangan ini berbanding lurus dengan temuan yang kami lihat dalam upaya kami mengumpulkan informasi baik dari media online, media elektronik maupun media sosial. Jadi tidak serta-merta kami melihat ada suatu penghasutan yang masif, suatu mobilisasi anak yang masif. Tidak pada saat setelah terjadinya kericuhan saja, tapi bahkan sebelum aksi-aksi di pekan lalu Jakarta, kami sudah memetakan. Dari adanya persesuaian itu, antara anak-anak yang kami wawancarai, temuan di media, lalu perkembangan situasi yang terjadi, kami merangkai, ternyata ada kesamaan pola, ada upaya masif yang terjadi di media sosial dengan sasaran spesifik anak. Jelas, itu jelas. Lalu kita pelajari struktur polanya. Setelah kita pelajari struktur polanya, ini sebuah sistem yang bekerja. Mungkin tidak akan selalu terhubung, tapi jaringan ini bergerak dengan tujuan yang sama,
menjadikan anak, menjadikan pelajar sebagai tameng, sebagai martir di berbagai aksi. Yang setelah kita lihat, karena tidak terkoordinir, karena tidak mengerti tuntutan spesifiknya, terjadilah peristiwa-peristiwa yang berujung kericuhan. Saat telah terjadi kericuhan, kami yakin bahwa ada sebuah peristiwa pidana dalam upaya mobilisasi anak ini, dalam upaya menghasut. Bahasanya juga semakin spesifik. Proporsi pelibatan anak sejak tanggal 25 dan tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 juga mengalami tren peningkatan. Hasil analisis kami yang mengikuti di dalam media maupun di lapangan langsung. Pelibatan anak di awal minggu tanggal 25 itu mencapai 51%. Ini sudah sangat mengkhawatirkan. Di peristiwa pasca tanggal 28, terdapat kericuhan yang merembet ke beberapa titik. Ini terdapat lonjakan mobilisasi anak menjadi 72%. Ini dalam konteks kita melihat dan dalam semangat perlindungan anak, ini angka-angka yang sangat mengkhawatirkan apabila aksi-aksi yang tidak terkoordinir, pelibatan anaknya jauh lebih besar daripada orang dewasa itu sendiri. Sehingga kami melihat bahwa penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok penghasut, kelompok-kelompok yang berkolaborasi, kelompok-kelompok yang memanfaatkan influencer untuk melibatkan anak dan berimbas terhadap terjadinya kericuhan di beberapa titik yang berimbas terhadap perusakan tidak hanya aset pribadi tetapi juga fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas negara di berbagai kota. Ini sebuah peristiwa pidana. Semangatnya bukan hanya penegakan hukum, tetapi jauh melampaui itu. Semangatnya adalah bagaimana kami menjaga, membentengi anak dan pelajar ini sebagai generasi penerus bangsa agar tidak terkontaminasi hal-hal yang belum menjadi porsi pemikiran anak-anak, dan juga bahkan belum diketahuinya sebagai perbuatan-perbuatan yang kita ketahui bersama, perbuatan-perbuatan yang diatur dalam peristiwa pidana. Ini yang menjadi esensi mengapa terdapat klaster penghasut, terdapat 6 pelaku yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama-sama dengan Direktorat Reserse Siber. Kami melihat situasi sudah semakin mendesak untuk dilakukan penegakan hukum. Betul-betul pertimbangannya hanya perkembangan situasi. Bukti-bukti yang kami kumpulkan masih terus berjalan sampai saat ini. Pemeriksaan secara paralel untuk mengungkap keterhubungan mereka juga sampai saat ini masih terus berjalan. Mudah-mudahan nanti di hari ke depan kami bisa menyampaikan progres-progres kepada teman-teman media. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Silakan, Pak. Malam Pak Kabid, Pak Wadir, Jihan dari Kompas TV mau tanya, ini kan kita ketahui bahwa dari Direktur Lokataru sudah ditangkap begitu ya, dan ada minta konfirmasinya juga sekalian terkait penggeledahan kantor dari Lokataru sore ini, ada barang yang diamankan nggak sih Pak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Kami membenarkan bahwa salah satu klaster tersangka yang kami ungkap dalam upaya penghasutan atau mobilisasi anak ini adalah salah satu direktur di yayasan atau lembaga inisial LF. Itu benar. Lalu hari ini mungkin rekan-rekan media juga sudah tahu, sore tadi
tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di satu tempat di Jakarta Timur, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian penyidikan terhadap klaster 6 ini, tentunya dalam upaya kita melengkapi dan menambah bukti-bukti yang memang diperlukan untuk proses penyidikan. Hasilnya masih belum karena penyidik masih menyelesaikan upaya penggeledahan dan menginventarisir ulang barang-barang yang didapat untuk nanti dipergunakan dalam proses penyidikan. Terima kasih. Ya, saat ini tim penyidik masih dalam perjalanan ya. Nanti mungkin kami sampaikan di kesempatan yang lain. Kami update di kesempatan yang lain. Izin Pak Kabid dan Pak Wadir, izin saya Jonathan, wartawan Kumparan, mau bertanya terkait klaster penghasut tadi. Ini kan kita tahu ada 6 tersangka. Di antaranya ada DMR, KA, kemudian juga SH ya. Ini dari publik banyak yang menyampaikan permintaan bahwa agar mereka itu dibebaskan. Dari kepolisian sendiri mungkin ada nggak sih langkah-langkah atau upaya untuk melakukan restoratif justice mungkin, atau mungkin melakukan penangguhan penahanan terhadap mereka. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi aktor utama dari aksi demonstrasi ini ya. Ini apakah termasuk nantinya akan diselidiki siapa penyokong dananya? Kemudian ini kan ada informasi bahwa aksi demonstrasi ini didanai dari hasil judi online di Kamboja. Itu apakah akan turut didalami? Kemudian yang ketiga terkait aksi penjarahan yang kita tahu menyasar beberapa anggota DPR seperti Pak Ahmad Saroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, Nafa Urba, dan lain-lain. Itu apakah saat ini Polda Metro Jaya sudah menetapkan tersangkanya, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, penegakan hukum terhadap klaster penghasut dengan 6 tersangka ini kami lakukan sekali lagi di luar dari kepentingan hukum itu sendiri, di luar dari kepentingan kepastian hukum itu sendiri, kami juga melihat perkembangan situasi dan kepentingan umum, serta ini langkah dari Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk menjaga anak dan pelajar, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, agar tidak terpapar pemikiran-pemikiran atau perbuatan-perbuatan yang nantinya justru menjadikan si anak tersebut sebagai korban dari eksploitasi, korban dari berbagai kerusuhan yang terjadi. Lalu penahanan yang dilakukan oleh penyidik semata-mata karena kepentingan penyidikan. Mengapa? Karena kami tidak hanya berhenti di 6 tersangka ini. Dari hasil pemeriksaan, dari hasil pendalaman, dari hasil analisis bukti, dari hasil penyidik menemukan persesuaian antar alat bukti, masih ada beberapa orang lain yang perlu kami dalami keterlibatannya di dalam kelompok ini. Untuk jumlah dan nama, mohon maaf belum bisa kami sebutkan untuk kepentingan penyidikan. Kemudian beredar upaya-upaya seruan untuk membebaskan, tentunya kami memahami itu bentuk dari kebebasan berekspresi, masukan-masukan, pemikiran yang ada di masyarakat, yang ada di media juga kami ikuti. Kami tidak tutup mata, tutup telinga. Lalu masukan agar penyelesaian masalah ini diselesaikan dengan skema restoratif justice tentunya menjadi pertimbangan juga oleh penyidik. Namun saat ini kami fokus melengkapi bukti dan mengembangkan ke aktor-aktor yang lain. Untuk masalah penangguhan penahanan, tentunya
kami melihat urgensi dan melihat kepentingan penyidikan ke depan. Yang dapat kami pastikan di sini, seluruh tersangka yang ditahan di Polda Metro Jaya mendapatkan pemenuhan hak dan mendapatkan pemantauan medis secara berkala. Itu dijamin oleh penyidik. Terima kasih. Untuk yang penjarahan mungkin klaster tersendiri akan kami sampaikan di tempat yang lain karena juga masih beberapa saksi masih kita periksa. Itu yang tadi kami sebutkan bahwa kami tidak berhenti di 6, namun kami kembangkan ke aktor-aktor lain. Aktor-aktor yang lain ini perannya bagaimana masih didalami oleh penyidik. Ya. Bang, izin Pak Wadir dengan Pak Kabid, Pak ingin menanyakan, saya Rama dari Kompas, ini beberapa hal yang ingin kami tanyakan tadi sudah soal penyokong dana, karena di beberapa, kami kan juga pernah masuk ke area demo itu Pak, maksudnya ke area yang mereka akan melakukan anarkis. Waktu itu saya masuk ke Semanggi gitu, ke arah DPR, kemudian mereka makan dan minum, terus juga petasan, itu kan berarti tidak berdasarkan kemampuan mereka sendiri, pasti ada penyokong dana. Nanti Bapak sudah sampaikan, kita akan telusuri lagi. Tapi kami ingin menanyakan apakah kita sudah berkoordinasi dengan PPATK untuk melihat kemungkinan adanya aliran dana yang masuk ke mereka-mereka ini Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada yang menyebut bahwa ini ada tim anarko begitu. Apakah mereka-mereka ini yang ditangkap atau yang sudah didata ini, yang anak-anak ini yang sudah dibebaskan ini, sudah pernah terlibat dalam tindak pidana yang lain seperti tawuran misalnya, itu apakah mereka tercatat di situ Pak? Kalau mereka seperti itu kan berarti mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, kerusakan di halte, 6 halte terbakar dan belasan halte juga mengalami vandalisme, itu kan terjadi serentak ya Pak ya, di malam tanggal 29 ya kalau nggak salah, 29 Agustus setelah penyerangan Polda Metro Jaya. Sepertinya sangat kecil kemungkinan anak-anak itu bisa melakukan kerusakan dan vandalisme secara serentak tanpa ada arahan dari orang yang profesional begitu. Apakah kita sudah sampai ke sana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa yang tadi dilihat sebagai temuan di lapangan itu juga kami masukkan dalam temuan yang kami analisis. Bagaimana petasan, bagaimana bekal yang dia bawa, itu sudah kami temukan dalam bukti-bukti yang tadi kami jelaskan bahwa rangkaian yang terjadi di tanggal 25 sampai 28 itu terhadap anak-anak yang bisa kami lakukan langkah prevensi, kita amankan, itu kami temukan bukti tersebut. Ada indikasi anak diberi kompensasi untuk melakukan aksi. Itu masih dalam pendalaman oleh penyidik. Betul, itu jadi salah satu data awal yang kami pergunakan untuk mengungkap jaringan ini, kelompok ini. Itu betul. Lalu apakah sudah berkoordinasi dengan PPATK? Sudah. Kami juga ingin menelusuri apakah ada aliran dana tertentu kepada kelompok ini atau mereka lebih bersifat kolektif. Lalu saya berusaha untuk tidak menggunakan diksi anarko, tetapi saya menggunakan diksi kelompok perusuh dari peristiwa ini. Bagaimana mereka bisa secara bersama-sama di waktu yang sama melakukan aksi perusakan di fasilitas umum, fasilitas sosial maupun fasilitas negara. Rangkaiannya sedang kami pelajari karena di dalam klaster 6 tersangka itu ada juga satu tersangka yang memang memiliki peran untuk membuat molotov, lalu menginformasikan di mana titik-titik petasan dan molotov itu tersedia. Lalu bagaimana pada saat pendorongan mereka lebih bergeser ke arah selipi atau pejompongan misalnya.
Karena rekan-rekan media tahu di Selipi Pejompongan itu ada kawasan rel kereta api yang di sekitar rel kereta api itu pasti banyak batu yang bisa jadi sarana untuk melakukan penyerangan. Seperti itu. Itu juga kami dalami. Artinya kami mengkombinasi informasi yang ada di media dengan fakta yang terjadi di gedung DPR MPR maupun tempat-tempat sekitarnya. Iya. Ya. Temuan yang menarik saat kita mengamankan satu orang anak di tanggal 25 Agustus, lalu kita berusaha cegah dia agar tidak ikut aksi, kita bawa ke Polda untuk kita wawancarai. Ternyata di tanggal berikutnya, di tanggal 28-29, kita temukan dia juga ikut ke aksi yang berada di DPR MPR. Lagi-lagi motifnya sama, ikut diajak melalui media sosial, beberapa platform, ikut dari ajakan grup, seperti itu. Ini fenomena yang terjadi. Ini fenomena yang terjadi. Lalu temuan lain yang perlu mungkin di highlight dalam konteks perlindungan anak, terdapat klaster pelaku aksi 22 orang yang positif narkotika. Yang menjadi prihatin adalah dari hasil pendalaman Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, bahwa konsumsi narkoba itu dilakukan sesaat sebelum mereka mengikuti aksi. Tujuannya agar mereka tidak memiliki rasa takut dan memiliki stamina lebih. Ini tentunya menjadi catatan yang cukup memprihatinkan dari aksi sepanjang minggu lalu khususnya di Jakarta. Itu mungkin. Tidak, karena dia juga ikut menyebarkan. Karena dia juga berkolaborasi, ikut menyebarkan, bagian dia memberikan tutorial pembuatan bom Molotov. Sehingga aksi mobilisasi, kemudian ajakan yang eksplisit, seperti menyerang, mengepung, memukul. Ini dikombinasi dengan tutorial-tutorial pembuatan Molotov ataupun titik-titik di mana petasan atau molotov itu bisa didapat. Lalu yang terjadi seperti rekan-rekan lihat di minggu lalu, di beberapa titik terjadi perusakan, pembakaran, penyerangan kepada petugas menggunakan petasan, penyerangan kepada sarana petugas menggunakan molotov. Semua yang kami lihat di lapangan ini, kami temukan juga provokasi dan hasutannya di media sosial. Seperti itu. Berarti kemungkinan penambah yang klaster penghasut itu kemungkinan akan bertambah ya Pak, dengan pencarian adanya. Sudah muncul beberapa nama. Ya. Malam Pak Kabid, Pak Wadir, Irul Berita 1, saya ingin tahu terkait dengan jumlah tadi sekitar 1.200-an yang diamankan itu sejauh ini, apakah memastikan lagi apakah mereka sudah semuanya dikembalikan ke orang tua? Terus yang kedua terkait dengan tadi kan jumlah yang diamankan, kalau saya ingin tahu terkait dengan jumlah anggota kepolisian atau pihak keamanan yang terluka ada berapa? Terus ketiga, mungkin tadi sempat dikatakan bahwa tadi sore sudah ada salah satu tempat yang diperiksa, Lokataru di daerah Jakarta Timur yang digeledah. Sejauh ini apakah rumah tersangka yang lain, yang 6 penghasut ini juga termasuk digeledah? Dan saya ingin tahu terkait dengan nyambung tadi pertanyaan teman-teman, mungkin dari ke-6 orang itu apakah
sudah ditanyakan pula siapa orang yang dalam tanda kutip mendanai mereka untuk melakukan penghasutan ini. Terima kasih. Ya, untuk anak maupun orang yang kami amankan sebagai langkah preventif, ini sudah dipulangkan kepada keluarga maupun sanak saudaranya. Ada sebuah peristiwa di tanggal 29 itu juga bahwa ketika kami mengamankan dalam konteks kita mencegah anak-anak ini ikut klaster aksi yang berujung rusuh maupun perusakan di Polda Metro Jaya, salah satu tersangka dari kelompok penghasut ini bahkan pernah datang ke Polda Metro Jaya. Secara terang-terangan dia menghasut, memprovokasi orang-orang yang masih dalam penjagaan kepolisian untuk melawan dan menyerang petugas kepolisian. Itu terjadi dan kami memiliki bukti, yang bukti ini juga kami pergunakan dalam proses penyidikan. Kemudian upaya-upaya penggeledahan yang telah dan akan nantinya kami lakukan, ini tentunya penyidik sudah memiliki bukti awal, sudah memiliki bukti permulaan, sehingga penyidik menganggap perlu sebuah tempat atau sebuah lokasi dilakukan penggeledahan. Tidak menutup kemungkinan selain dari lokasi yang sore tadi dilakukan penggeledahan, juga akan kami lakukan penggeledahan melihat kebutuhan dan perkembangan hasil penyidikan. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya, Pak? Jumlah personil yang luka, kondisinya bagaimana, mungkin dijelaskan oleh Bapak Kabid Humas. Baik, dalam proses pelayanan, pengamanan, aksi penyampaian pendapat, kemudian proses penertiban terhadap pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan atau aksi kerusuhan, itu dalam setiap update ada masyarakat yang terjatuh, ada yang dalam circle lempar-lemparan itu, ada yang terkena juga dari belakang. Itu kami layani juga, ya. Tim dokes kami, kedokteran kesehatan ada di lapangan. Sampai dengan hari ini setidaknya terkait dengan peristiwa kerusuhan ini, setidaknya kami catat ada 31 anggota Polri yang terluka dan sudah ditangani, sudah dikunjungi oleh Bapak. Sebagian diantaranya ya, sudah dikunjungi oleh Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda Metro Jaya. Ya, kami berharap ke depan sama-sama kita jaga situasi Kamtipmas yang kondusif. Kemudian ikuti petunjuk dan petugas kami di lapangan. Ya, dari tahap awal potensi gangguan ketertiban itu dilakukan imbauan-imbauan berkali-kali, agar para pihak tidak terprovokasi, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum. Kami ada di lapangan waktu itu, melihat secara langsung bagaimana adik-adik kami, ya saudara-saudara kami saat tanggal 28 itu menyampaikan pendapat di depan gedung DPR MPR RI, itu dengan tertib, tiba-tiba satu persatu dengan atribut yang tidak berseragam. Kalau adik-adik mahasiswa ini menggunakan atribut seragam. Masuk satu persatu, mayoritas berpakaian berwarna hitam. Langsung membakar. Sebelumnya ada aksi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari pihak buruh. Ya, jadi ada atribut-atribut yang ketinggalan dibakar langsung.
naik ke atas. Nah ini, ya jadi proses mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif kembali, yang sebelum ada perusuh ini datang, itu dilakukan imbauan-imbauan. Ya, dan ini sangat disayangkan dalam proses penertiban setelah dilakukan imbauan pun masih terjadi perlawanan-perlawanan. Ya, jadi yang kami tertibkan bukan pendemo, yang kami tertibkan adalah perusuh. Ya, dan akan ditindak tegas, diproses. Dari 1.200 sekian tadi yang diamankan, handling terhadap anak-anak itu khusus. Dari awal sudah diklaster, sudah dipisah. Semuanya yang diamankan diberi makan, diberi minum. Semuanya dikompulir di sini ya, di gedung di Treskrim Polda Metro Jaya. Kemudian langsung didatakan, dilakukan komunikasi, hadir untuk melakukan konseling, untuk memberikan jaminan perlindungan kepada anak demi kepentingan terbaik buat anak. Kemudian dipastikan semuanya telah diserahkan kembali ke keluarganya. Itu ya update-nya, Mas. Ya, Mbak, silakan. Ya, Pak, Hana dari Berita ID, Pak, mau tanya soal yang peristiwa penjarahan di rumah Eko sama Ahmad Syaroni sendiri udah dilimpahin ke Polda apa belum, Pak? Nanti kami akan jelaskan, izin untuk malam ini kita ruang lingkupnya adalah terkait penjarahan ya, perusakan fasilitas umum dan melawan petugas ya, aksi kericuan. Tapi sudah dilimpahkan ya, Pak, berarti? Sudah ya. Dari Polres Jakarta sama Utara bilangnya sudah dilimpahkan ke Polda. Ya, rincinya nanti ya, update ya. Ada beberapa yang dilimpahkan, ada yang masih ditangani Polres. Ya. Oke, cukup. Satu lagi, Mbak. Mita dari BTV, izin sedikit saja Pak terkait tadi disampaikan tentang pengamanan dari anak-anak pelajar dalam unjuk rasa begitu ya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih SOP dari pengendalian massa demonstran khususnya untuk anak-anak, karena kalau beberapa teman-teman yang di lapangan mungkin melihat beberapa saat kejadian adanya gas air mata yang diarahkan kepada pelajar begitu. Sebenarnya SOP-nya itu seperti apa? Karena di publik sendiri bertanya-tanya apakah dibenarkan ada yang seperti itu dan ya seperti apa? Demikian. Terima kasih. Baik. Dalam upaya pelayanan pengamanan penyampaian pendapat ya, yang bentuknya antara lain demonstrasi atau unjuk rasa, kami berharap pihak-pihak yang ingin menyampaikan, dan ini sudah dilakukan kemarin, saudara-saudara kami, saudara-saudara kita, adik-adik kita buruh, saudara-saudara kita mahasiswa buruh, itu menyampaikan informasi terlebih dahulu berdasarkan aturan yang berlaku di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Itu memberitahu kepada pihak kepolisian, ada korlapnya, koordinator lapangannya, ada pemberitahuan tertulisnya. Kemudian korlap itu atau yang menjadi penanggung jawab aksi berkomunikasi aktif dengan Polda Metro Jaya untuk dilakukan komunikasi, nanti yang datang berapa, apa yang mau disampaikan, atributnya apa, kemudian jam berapa, rutenya dari mana, titik kumpulnya. Ini terjadi komunikasi yang baik. Berdasarkan hasil komunikasi itu, Polda Metro Jaya berkewajiban untuk memberikan pelayanan pengamanan dengan menyiapkan konsep rencana pengamanan. Di sisi lain, deteksi dini terus dilakukan. Makanya rekan-rekan dari jajaran Polres itu melakukan upaya-upaya perlindungan, pencegahan, penyekatan tadi. Ya, penyekatan. Ya, ada ratusan anak yang berhasil diamankan, dicegah. Diamankan untuk dilindungi, dicegah. Tapi tentunya karena dinamika situasi di lapangan, ada yang dicegah, ada yang tidak tercegah karena lokasinya jalan masuk menuju DPR RI itu bisa dari berbagai arah. Nah, begitu kejadian ketidaktertiban pun, itu petugas di lapangan juga sudah mengidentifikasi ada anak-anak, kan kelihatan secara kasat mata ini anak, dan sudah diingatkan.
Nah ini yang kami sayangkan, karena tadi ada hasutan, ada yang 2 orang mengkonsumsi narkoba. Ya Pak Wadir kalau nggak salah cerita, diinterogasi salah satu anak, kenapa bawa stick golf dipegang? Lo kok megangnya gitu? Kenapa? Ya memang untuk memukul petugas. 13 tahun ya Pak Wadir ya. Ini sangat memprihatinkan. Jadi SOP-nya adalah tahapan-tahapan. Makanya kami tegaskan tadi ada imbauan secara persuasif. Tahapan SOP-nya ada. Jadi mohon dengan hormat, teman-teman media juga menyampaikan bahwa yang ditertibkan adalah perusuh, Mbak. Bukan pendemo yang ditertibkan, bukan. Perusuh. Itu berbeda. Ya. Mbak bisa bayangkan kami di lapangan, jalan tol ditutup, ini kita pelemparan dan lain sebagainya. Itu bukan penyampaian pendapat. Bukan sama sekali. Dan proses pergantian orang akhirnya tergeser malah adik-adik mahasiswa itu yang tanggal 28 itu kelihatan tergeser, malah jadinya langsung rame. Tidak pernah menyampaikan pendapat satu kalimat pun. Itu hal yang berbeda, makanya sudah kami tegaskan hati-hati. Itulah pentingnya komunikasi dengan pihak yang ingin menyampaikan pendapat. Ayo sama-sama jaga, jangan sampai ada penyusup, jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan situasi. Ya. Namun situasi sampai dengan saat ini aman terkendali. Patroli skala besar itu melibatkan semua pihak, stakeholders dengan TNI bersama-sama. Kami juga terima kasih kepada media yang sudah terus memberitakan. Banyak apresiasi kepada kita semua ya, kita kan kerjasama juga bahwa perlindungan rasa aman itu dirasakan oleh masyarakat ya, terkait dengan kerjasama kita bersama untuk melakukan pemeliharaan Kamtibmas. Itu ya, Mbak. Cukup? Baik, terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Semoga berkah untuk kita semua. Kami berkomitmen terus untuk menjaga Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, rekan-rekan. Masih mau ini? Mau dong. Barang bukti lagi? Enggak diri di depan barang bukti. Ya, barangkali ada yang kemarin belum ini ya. Buat foto. Ini karena sidik jari. Nggak ada sidik jari nggak apa-apa. Udah diplastikin. Hah? Kan nggak ada sidik jari. Nggak apa. Ya. Ini pisau apa namanya, karambit ya. Izin. Tengah ya? Nggak ada. Oke. Kiri. Ya, kanan. Oke, terima kasih.